Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Agresi militer Belanda II atau Operasi Gagak dalam bahasa Belanda disebut Operasi Kraai adalah serangan militer Belanda terhadap Republik Indonesia pada bulan Desember tahun 1948, menyusul gagalnya perundingan. Dengan keunggulan kejutan, Belanda berhasil merebut ibu kota sementara Republik Indonesia, Yogyakarta, dan menangkap para pemimpin Indonesia seperti Presiden de facto Republik Indonesia Soekarno. Keberhasilan militer yang nyata ini, bagaimanapun, diikuti oleh perang gerilya, sementara pelanggaran gencatan senjata perjanjian Renville secara diplomatis mengisolasi Belanda. Hal ini berujung pada konferensi meja bundar Belanda-Indonesia dan pengakuan atas Republik Indonesia Serikat. Disebut oleh Belanda sebagai Politionele Akti kedua, peristiwa ini lebih dikenal dalam buku-buku sejarah dan catatan militer Indonesia sebagai agresi militer Belanda II. Dalam video ini kita akan membahas langkah-langkah pemerintah dalam mempertahankan kemerdekaan serta perlawanan masyarakat Indonesia dalam agresi militer Belanda II. Berita kemerdekaan ini membuat pemerintah Belanda tidak senang hingga 1 bulan pasca proklamasi kemerdekaan Belanda kembali datang ke Indonesia dengan membawa serta Nika, Belanda dan Nika tiba di Jakarta pada tanggal 10 Oktober tahun 1945. Meskipun telah disetujui oleh kedua belah pihak melalui perjanjian Renville di Teluk Jakarta pada tanggal 8 Desember tahun 1947, Belanda masih tetap menginginkan pembentukan negara baru dibentuk di Indonesia. Belanda kembali ke Indonesia pada tanggal 19 Desember tahun 1948 di kawasan Lapangan Terbang Maguwo, Yogyakarta. TKR atau yang dikenal Tentara Keamanan Rakyat yang tidak siap dengan serangan militer Belanda menyebabkan Maguwo berhasil diduduki oleh militer Belanda. Bangsa Indonesia tidak tinggal diam terhadap pendudukan militer Belanda di Maguwo. Munculnya agresi militer Belanda II di Yogyakarta disikapi perlawanan oleh bangsa Indonesia dengan melibatkan tokoh-tokoh. Bangsa Indonesia melalui para pemimpin baik dari Tentara Rakyat Indonesia atau TRI, pimpinan partai politik, serta dari pihak-pihak perjuangan lainnya mengadakan pertemuan pada tanggal 1 Januari tahun 1949. Putusan dari pertemuan tersebut adalah bangsa Indonesia bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, merebut kembali Yogyakarta yang diduduki oleh militer Belanda, serta menghalau militer Belanda melakukan perluasan pendudukan terhadap wilayah Indonesia.
Sebelum penangkapan, Presiden Soekarno mengirim surat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat sementara. Soekarno memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tak dapat terhapus dari ingatan rakyat Indonesia. Tujuan dari penunjukan ini adalah agar dunia mengetahui bahwa Indonesia masih ada sekaligus untuk terus menyusun strategi melawan Belanda. Soekarno juga sudah mempersiapkan apabila pemerintahan darurat ini gagal, yaitu dengan menunjuk Duta Besar Republik Indonesia di New Delhi, India. Palar untuk membentuk Exil Government of Republic Indonesia di New Delhi, India. Exil Government dimaksudkan sebagai pemerintah resmi di suatu negara karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan kekuatan legalnya. Namun, hal ini tidak terjadi karena pemerintah darurat Republik Indonesia sudah terbentuk pada tanggal 22 Desember tahun 1948. Sejak saat itu, tokoh-tokoh PDRI menjadi incaran Belanda. Para tokoh PDRI tak gentar atas ancaman serangan Belanda. Melalui pembentukan 5 wilayah militer yaitu Aceh, Tapanuli, Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, dilakukan perlawanan terhadap Belanda yang dibantu oleh Laskar di Jawa. Serangan Belanda yang terus dilancarkan justru mendapat kecaman dunia. PBB mendesak Belanda untuk membebaskan para pemimpin Indonesia dan mematuhi perjanjian Renville. Belanda pun membebaskan Soekarno dan Hatta pada tanggal 6 Juli tahun 1949. Pemerintahan kembali pulih pada tanggal 13 Juli tahun 1949. Antara Belanda dan Indonesia kemudian menyepakati perjanjian Rumroyen. Tanggal 19 September 1945 tak dapat terhapus dari ingatan rakyat Indonesia. Hari yang melihat sampai seberapa besar tekad rakyat Indonesia yang haus akan kemerdekaan. Rakyat membanjiri lapangan Gambir, datang dari berbagai-bagai daerah. Lapangan dikelilingi mobil berlapis baja dengan siap lengkap mitrailleur untuk menghalang-halangi rapat. Tidak menjadi halangan, lapangan terus dibanjiri oleh rakyat, tak mau pergi sebelum melihat dan mendengar amanat dari Presiden Republik Indonesia.